Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanam Putra dengan NIM 230309429. Saya akan membuat video tugas UTS dengan matkul pengantar manajemen yang ditugaskan menjelaskan bab 2 sampai bab 7. Selamat menikmati video. Materi pertemuan bab 2, konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi ada dua, yaitu profit dan non-profit. Contoh organisasi profit ada perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Contoh organisasi non-profit: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan lembaga pendidikan negeri dan yayasan sosial. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian efektif dan efisien. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar. Fungsi manajemen ada 4, yaitu POAC. P itu planning, yang artinya perencanaan fungsi. Perencanaan adalah proses untuk menetapkan tujuan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. O itu organizing, yang artinya organisasi. Fungsi organisasi adalah proses untuk mengatur sumber daya dan tugas agar tujuan dapat tercapai dengan efisien. A itu equating, yang artinya pengarahan dan implementasi. Fungsi pengarahan dan pengimplementasian adalah proses untuk memotivasi dan memimpin karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. C itu controlling, yang artinya pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan ada 5 macam fungsi operasi dalam manajemen. 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen pemasaran. 3. Manajemen operasional. 4. Manajemen keuangan. Dan 5. Manajemen informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3. Materi pertemuan bab 3. Manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Macam-macam keahlian manajemen. Keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan. Keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian tambahan yang manajer harus punya ada keahlian dalam manajemen global dan keahlian dalam teknologi. Selanjutnya, macam-macam tingkatan manajemen. 1. Manajer tingkat atas. 2. Manajer menengah. 3. Manajer tingkat bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4. Materi pertemuan 4, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah untuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. 4 macam strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. 2.
Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terkait dalam penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. 3. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. 4. Strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif tersebut perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat lainnya, kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan pemerintah akan lebih erat, dalam situasi win-win solution. Manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintahan dalam hal tanggung jawab sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5. Materi pertemuan bab 5. Perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi adalah proses yang penting dalam mengarahkan tujuan dan visi perusahaan serta mencapai keberhasilan jangka panjang. Perencanaan strategi. Visi dan misi menetapkan tujuan jangka panjang organisasi dalam alasan keberadaannya. Analisis lingkungan. Menilai lingkungan eksternal dan internal. Organisasi perumusan strategi. Mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Pemilihan strategi. Mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang akan diimplementasikan. Manajemen strategi. Mengimplementasi strategi merupakan strategi yang dipilih dengan mengalokasikan sumber daya, menyusun struktur organisasi, dan mengelola perubahan. Pengendalian strategi. Memantau kinerja organisasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi strategi. Menilai efektivitas strategi dan membuat perbaikan atau perubahan jika diperlukan. Umpan balik. Mempelajari pengalaman implementasi strategi untuk perbaikan di masa depan. Tujuan utama manajemen strategi adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses bersifat dinamis dan bersinambung untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6. Materi pertemuan bab 6. Mendirikan dan memperbarui organisasi. Mendirikan dan memperbarui organisasi adalah proses penting dalam memastikan kelangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendirikan organisasi meliputkan merumuskan visi, misi, dan nilai organisasi, menetapkan struktur organisasi, serta menciptakan kebijakan dan prosedur yang jelas. Sementara itu, di dalam memperbarui organisasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi evaluasi kinerja organisasi, identifikasi kelemahan dan peluang yang ada, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Proses ini juga melibatkan perubahan dalam budaya organisasi, pengembangan karyawan, serta penyesuaian dalam perkembangan lingkungan eksternal. Dengan melakukan proses mendirikan dan memperbarui organisasi secara terus-menerus, serta organisasi dapat relevan, kompetitif, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 7. Materi pertemuan bab 7. Manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Proses manajemen SDM, Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan memanfaatkan SDM sebagai perusahaan. Personal Procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penetapan, serta kontak tenaga kerja. Personal Development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Personal Maintenance, memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian dan penghargaan, dan lain sebagainya. Personal Utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah pertama, referensi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Langkah kedua, analisis dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah tiga, analisis ketersediaan tenaga kerja. Langkah keempat, melakukan tindak inisiatif. Langkah kelima, evaluasi dan memodifikasi tindakan. Sekian penjelasan saya dari bab 7. Selanjutnya saya akan penutupan. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan.